Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Ceria, kita masih akan membahas tentang statistika, yaitu sekarang kita akan membahas tentang min. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan sebagainya. Hari ini kita akan membahas tentang rata-rata atau min. Sebelumnya, jangan lupa untuk mempersiapkan buku tulis kalian, buku catatan, dan ingat buku catatannya suatu saat akan tetap dikumpulkan di sekolah untuk ibu cek dan beri nilai. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Langsung saja kita ke materi. Nah, persepsi. Kalian perhatikan diagram batang di sini. Banyak pengunjung perpustakaan Kota Yogyakarta. Di sini kalian bisa baca kan, kemarin sudah Ibu ajari untuk pembacaannya. Pada hari Senin terdapat 18 pengunjung, pada hari Selasa terdapat 20 pengunjung, pada hari Rabu terdapat 19 pengunjung, hari Kamis 23 pengunjung, hari Jumat 21 pengunjung, dan hari Sabtu 17 pengunjung, dan terakhir hari Minggu terdapat 15 pengunjung. Nah, di sini dari diagram batang ini sebenarnya kalian bisa mencari min atau rata-rata. Rata-rata pengunjung setiap minggunya itu berapa, bisa kalian cari. Nah, mungkin kalian akan bertanya-tanya, kok bisa Bu kita cari rata-ratanya bagaimana ya Bu? Nah, di sini akan Ibu jelaskan. Persepsi kita hari ini adalah ini. Berarti kan kita bisa menentukan rata-rata pengunjung setiap minggunya itu berapa. Dan yang di bawah rata-rata pengunjung itu hari apa, itu kita bisa tentukan melalui min di sini. Sama halnya dengan tentukan nilai rata-rata atau min dari data berikut ini. Nah, coba kalian tentukan. Ibu kasih waktu 30 menit sebelum Ibu 30 menit, 3 menit sebelum Ibu menjelaskan lain. Ayo coba. Ini tinggal dijumlahkan terus dibagi. Ini ada berapa coba? Ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Sebentar. Ada 7 data. Ini data pertama, data kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7. Ada 7 data. Ada 7 data. Nah, ini datanya tuh kalian jumlahkan. Berarti kan 3 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 8. Ini sama dengan berapa? Ayo dicoba. 3 tambah 3 berapa? 6. 6 tambah 5, 11. 11 tambah 4, 15. 15 tambah 5, 20. 20 tambah 7, 27. 27 ditambah 8, berapa? 35. Jadi minnya tinggal jumlah datanya aja. Jumlah data keseluruhan dijumlahkan ini berapa? 35. Dibagi seluruh datanya itu ada berapa? Ada 7. Berarti min atau rata-ratanya di sini berapa? 35 dibagi 7, 5. Berarti min data ini adalah 5. Seperti itu cara mencarinya. Untuk yang nomor contoh berikutnya, coba kalian kerjakan sendiri, bisa? Kalian catat di buku catatan kalian. Jika ada yang belum mengetahui, bisa ditanyakan pada Bu Ceria. Oke, kita ke slide yang selanjutnya. Kalian pasti bisa ya, asalkan memahami dan menghitung secara hati-hati. Selanjutnya, di sini ada nilai dan banyak siswanya. Ada yang mendapat, yang biru ini berarti nilainya 5 ya. Yang biru itu 5. Yang mendapat nilai 5 ada 21 anak. Yang dapat nilai 6 ada 15 anak. Yang dapat nilai 7 ada 20 anak. Yang dapat nilai 8 ada 16 anak. Yang dapat nilai 9 ada 8 anak, dan dapat nilai 10 ada 5 anak. Sekarang tentukan
Berapa nilai rata-rata yang ada siswa yang ada di kelas ini? Coba ya, kalian tentukan. Nanti contoh soalnya akan Ibu berikan di belakang. Oke? Coba tentukan dengan sepengetahuanmu itu seperti apa. Untuk kita tahu ini jumlah siswanya ada berapa, kalian bisa lihat ini. Jumlah siswanya kalian bisa cari di sini. Jumlah siswa. Siswa berarti di sini berapa? 21 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 16 ditambah 8 ditambah 5. Jumlah siswanya berapa ini? 1 tambah 5 6. 6 tambah 6 12. 12 ditambah 8 20. 20 tambah 5 25. Tulis 5 tinggal 2. 2 tambah 2 4 tambah 1 5 tambah 2 7 tambah 1 8 85. Jadi di sini jumlah siswanya ada 85. Nah, ini kue yang Ibu berikan. Coba kalian cari rata-ratanya berapa. Oke, coba kalian tuliskan di buku catatan kalian. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Jika materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik dapat menentukan nilai rata-rata atau min suatu data dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai rata-rata untuk mengambil kesimpulan, membuat prediksi, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Min sendiri, min adalah ini. Pengertian dari min kalian catat ya. Min adalah nilai tengah pada suatu kelompok data yang diperoleh dari penjumlahan seluruh data pada suatu kelompok dibagi dengan banyaknya data. Ya, banyaknya data. Pembaginya itu banyaknya data itu ada berapa? Banyak siswa di kelas itu ada berapa? Contohnya seperti itu. Terdapat dua nilai tengah yang biasanya kita ketahui, yaitu nilai tengah untuk populasi, dan nilai tengah untuk sampel. Nilai tengah biasanya juga disebut min atau rata-rata. Kemudian, rata-rata hitung atau min. Rata-rata hitung atau min adalah jumlah seluruh nilai data dibagi banyaknya data. Ini cara menghitungnya, nah. Jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Nilai rata-rata hitung dapat ditulis dengan X, biasanya disimbolkan dengan X. Dibaca dengan X bar. Nah, namanya adalah X bar. Dalam statistika itu namanya X bar. Kalian tandai kalau kalian menuliskan di buku catatan, kalian kasih warna seperti ini biar kalian tidak bingung. Rumus-rumus juga kalian warnai gini biar kalian tuh tidak bingung untuk mencari saat belajar. Kalian warnai gini kan lebih enakan dibaca. Nah, kemudian ini rumusnya. Rata-rata atau min itu Fx itu frekuensi ke N, Xn adalah data ke N itu adalah banyaknya data. Datanya tuh ada berapa sih? Nah, itu adalah N atau banyaknya data. Seperti itu rumusnya. Jadi kadang X1 kok dikalikan dengan X2, tapi ada juga yang X1-nya cuma X-nya tuh ditambah terus dibagi N, ada juga yang X dikali dengan F nanti dibagi dengan jumlah dari F-nya itu. Contohnya nih, ada contohnya nanti. Ini contoh yang pertama, ini data tunggal enak ya. Nih. Yang dapat nilai 6 ada berapa? Nih, 1. Yang dapat nilai 7 ada berapa? 3. 1, nih yang dapat nilai 7 ya. 1, 2, 3. Yang dapat nilai 8 ada berapa? 4. Nih, 1, 2, 3, 4. Yang dapat nilai 9 ada berapa, Nak? Ada 2, Bu. Di sini ada 2. Nah, nilai X-nya atau X-nya di sini, X-nya ditulis nilainya 6, 7, 8, 9. Frekuensi, ini jumlahnya. Jumlah yang dapat nilai 6 ada berapa siswa? 1. Yang dapat nilai 7 ada berapa siswa? 3. Yang dapat nilai 8 ada berapa siswa? 4. Yang dapat nilai 9 ada berapa siswa? 2. Nah, jumlah seluruh siswa atau jumlah frekuensi, ini jumlah ya. Jumlah frekuensinya itu sama dengan 10. Berarti siswanya ada berapa? 10.
10 semuanya tentukan min ini kan nilai siswa ya, kita umpamakan atau kita ibaratkan tuh nilai siswa. Nah, Fx itu hasil kali F dikali X. F itu frekuensinya, X-nya itu nilainya. Jadi 6 kali 1 sama dengan 6, 7 kali 3 sama dengan 21, 8 kali 4 sama dengan 32, 9 kali 2 sama dengan 18. Jadi jumlah F kali X-nya adalah 77. Sehingga min-nya di sini, atau X bar-nya di sini, berarti jumlah dari Fx-nya berapa? Jumlah dari Fx dibagi jumlah dari F. Nah, jumlah keseluruhan datanya. Sehingga 77 dibagi 10 berapa? 7,7. Sehingga min-nya ini adalah 7,7. Nah, yang di bawah rata-rata. Ada berapa orang yang nilainya di bawah rata-rata? Kan rata-ratanya 7,7. Berarti kan 7 dan 6 ini kan di bawah rata-rata. Ada berapa orang yang dari bawah nilainya di bawah rata-rata? Ada 3 ditambah 1 orang. Ada 4 orang yang nilainya di bawah rata-rata. Yang di atas rata-rata ada berapa orang yang nilainya di atas rata-rata? Ingat di sini rata-ratanya berapa? 7,7. Sehingga di sini 8 dan 9 ini kan berarti di atas rata-rata. Nah, ada berapa orang? Ada 4 orang ditambah 2 orang. Ada 6 orang. Seperti itu cara mencari rata-rata. Nah, biasanya kalau di soal itu berapa anak yang nilainya di bawah rata-rata? Berapa anak yang nilainya di atas rata-rata? Biasanya itu juga ditanyakan. Makanya Ibu jelaskan di sini. Yuk, contoh selanjutnya. Tentukan min dari data tersebut. Sama ini caranya. Nilai dan banyak siswa. Nilai tadi apa? X. Banyak siswa tadi diumpamakan dengan apa? F. Jumlah nilai data, semua nilai data dibagi banyaknya data. Nah, hasil kali ini apa? Jumlah nilai data itu F kali X. Berarti kan kita nyari Fx-nya dulu di sini. Nah, kita cari dulu. Kita kasih kayak gini ya. Nah, tabel tambahan ya nak ya. Oke. Kita kalian 3 kali 2 berapa? 6. 4 kali 3 berapa? 12. 5 kali 6 berapa? 30. 6 kali 15 berapa? 6 kali 15, 90. 7 kali 8, berapa ayo? 56. 8 kali 4, 32. 9 kali 2, 18. Sama aja. Ini kan lihat di sini. F1 kali X1, F2 kali X2, F3 kali X3, dan 10 seterusnya di sini. Ini rumusnya. Lebih gampangnya dibikin kayak gini. Ini F, ini X-nya, nilai atau X-nya. Di sini banyak siswa atau F-nya. Kemudian kita cari di sini. 3 kali 2, 4, tambah 4 kali 3, ini kan sama dengan ini. 6 ditambah 12 tambah 30 tambah 90 tambah 56 tambah 32 tambah 18. Hasilnya 244 dibagi anggota dari F-nya ini dijumlahkan. Nih, ini dijumlahkan. Nih, 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 15 ditambah 8, ditambah 4, ditambah 2, ini berapa hasilnya? 40. Maka 244 dibagi 40 ada berapa? Hasilnya berapa? 61. Makanya di sini disebut rata-ratanya adalah 61. Nah, banyak siswa, ulangi lagi, banyak siswa yang nilainya di bawah rata-rata.
Ada berapa anak yang nilainya di bawah rata-rata? Rata-ratanya 61. Berarti kan 6 ini di bawah rata-rata, toh? 6 nilai 6 itu kan di bawah rata-rata nih. Nilai 6 itu di bawah rata-rata. Nah, berarti ada berapa anak? Ada 15 anak. 15 anak ini ditambah 6 anak, ditambah 3 anak, ditambah 2 anak. Ada berapa ini? 26 anak yang nilainya di bawah rata-rata. Seperti itu caranya. Kalau yang di atas rata-rata? Atas rata-rata. Kalau yang di atas rata-rata? Nih, nilai 7, 8, dan 9. Ada berapa anak nih? 8 tambah 4 tambah 2. 8 ditambah 4 ditambah 2. Ada 14 anak. Nah, kalau kalian total 14 anak ini ditambah 26 anak ini kan sama, ada 40 anak. Seperti itu untuk cara menentukan min dari data berikut. Mudah bukan? Jika kalian belajar dengan sungguh-sungguh dan memahami materi yang sudah Ibu berikan, insya Allah kalian akan paham. Slide selanjutnya. Nah, kesimpulannya adalah persamaan untuk menentukan rata-rata dari tabel distribusi frekuensi adalah ini. X adalah F1 kali X ditambah F2 kali X ditambah dan seterusnya sampai Fn kali Xn. Itu maksudnya kalau nyampe 100 ya N-nya ini diganti 100. N-nya ini dikali 100. Kalau cuma sampai 20 ya N-nya ini diganti 20 kayak gitu. Jadi N-nya itu jumlah datanya itu ada berapa. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, untuk persamaan umum untuk menyelesaikan masalah rata-rata gabungan adalah ini seperti yang tadi Ibu contohkan, F1 kali X1 ditambah F2 kali X2 dan seterusnya sampai Fn kali Xn, maksudnya itu bisa kalian ganti berapa datanya. Kalau 6 ya F6 kali X6 dan seterusnya. Nah, untuk tugas Ibu akan memberikan LKPD dalam bentuk Word, kalian bisa print atau tulis ulang. Dan ingat dikerjakan dengan rinci, dengan caranya, tulisannya yang bagus, yang rapi anak, walaupun kalian dari rumah, tapi maksimalkan belajar kalian. Ibu yakin, memang sulit, tapi kalian pasti bisa. Nanti LKPD itu akan Ibu suruh kalian untuk mengumpulkan fotokopiannya saja, karena apa? Aslinya biar kalian bisa untuk belajar di rumah, untuk menghadapi ujian yang akan datang. Oke? Terima kasih, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.